Yang terakhir itu nguburin. Jadi sholatnya udah, setelah sholat kemudian nguburin. Jadi itu 7 ya, ada 7 rukun di dalam sholat jenazah. Jadi kalau rukun ini kan berarti nggak boleh dilepas. Niat, kemudian 4 takbir, berdiri kalau mampu, baca Fatihah, sholawat kepada Nabi, doa untuk si mayat, salam. 7. Ini hukumnya rukun di dalam sholat jenazah. Yang terakhir tentang menguburin dan menguburkan. Aqallu dafni hufratun taktumu raihatahu wa tahrusahu minas sibah. Minimal nguburin itu adalah lubang yang dapat menyimpan, menutup baunya si mayat dan menjaga dari hewan buas. Pokoknya ya berapa meter itu? Ya nggak ada ukurannya, minimal itu. Pokoknya dia kalau dikuburin itu baunya kebau nggak. Kemudian bisa dikorek-korek sama hewan buas apa enggak? Enggak. Meskipun cuma seperut, sebesar seperut, dan itu dianggap udah bisa nutupin, ya sudah segitu. Itu akol itu minimalnya. Kayak orang-orang sekarang nguburinnya pendek-pendek banget, karena tukangnya males banget sampai dalam. Wa akmaluhu qomatun wa bastatun. Paling sempurnanya itu adalah berdiri dan naikin tangannya gitu. Jadi seukuran setingginya dia, terus ditambahin segini. Jadi dalam itu wa akmaluhu itu. Jadi paling sempurnanya itu. Tapi nggak ada tukang kuburan yang segitu sekarang, nggak ada. Saya yakin nggak ada. Makanya ketika dulu saya ada kuburan di Gusur, termasuk engkong saya tuh di Blok S di Kebalen, engkong saya, buyut saya dari jalur ibu saya itu kan makomnya dulu di Kebalen di Blok S, lalu kemudian kuburannya dijual sama ahli warisnya gitu ya. Akhirnya kuburannya digusur, pindah ke Kamboja karena di dalam. Saya yang ikut ngawasin, yang ikut mindahin gitu, karena kan udah harus dipindahkan semua gitu. Terus masih selehernya udah diambil aja tanah. Saya bilang, mana ada bang, orang dulu dikuburin seleher. Gak ada lagi, saya bilang, gak ada lagi. Pokoknya dia udah seleher, diambil doang tanahnya, masukin. Jadi yang ada di dalam kafan itu, yang dalam kafan tanah doang, tanah ditutup kain kafan. Itu kalau nggak diawasin sebegitu dia. Saya bilang, mana ada bang, zaman dulu orang kuburin seleher, gali lagi bang gitu. Terus buat segali baru ketemu, udah ada bekas-bekas tulangnya segala macam. Karena udah 30-40 tahun yang lalu sih Kalau kong saya, kakek saya baru 5 tahun jadi utuh, masih utuh, kayak kafannya semuanya masih utuh. Jadi gitu ya. Jadi yang paling sempurna dalam gitu, setinggi dia ditambah dengan tangan. Terus punggungnya harus diletakkan alat turap tanah, makanya diganjel ya, dibikin bulatan. Kalau anda bikin bulatan, jangan sekedar bikin bulatan itu tanahnya. Anda bikin bulat sambil bacain surah Inna syukur bisa 7, kalau nggak keburu 3 juga nggak apa-apa. Jadi sambil anda bikin bola bulatan itu sambil bacakan surah Inna Anzalna. Terus syukur bisa sampai 7 kali. Karena itu akan membuat wasilah atas si mayit ini nanti di kuburnya. Wa yajibu taujihu ilal kiblat. Jadi wajib mengarahkannya kepada kiblat. Itu nanti urusan, nanti nutupnya di bawah pakai bambu atau pakai kayu gitu, pakai papan, itu bebas-bebas saja. Gimana kalau pakai peti? Dibuka, dimasukkan kalau masih bisa, kalau masih memungkinkan, kalau masih dimungkinkan. Tapi kalau kayak COVID kayak kemarin nggak mungkin, ya sudah apa adanya seperti itu, Nah kalau orang sudah dikuburkan,
apakah boleh digali lagi setelah dia dikuburkan ini? Apakah boleh menggali kuburannya? Yang yunbasul mayyitu li arba'i sol. Mayat itu, jenazah itu boleh digali karena ada beberapa perkara. Yang pertama, lil gusli, untuk memandikan. Iza lam yataghayyar, kalau memang belum berubah. Misalnya ada orang dibunuh atau orang meninggal dan nggak diketahui, lalu kemudian sama orang setempat, siapa nih mayat karena nggak tahu, dan orang itu nggak apa-apa, lebih kubur aja. Lalu kemudian keluarganya datang, nih di sini digali kan, digali karena pasti nggak dimandiin yang bener, digali lagi, kemudian untuk dimandikan boleh itu. Tapi syaratnya izalam yataghayyar, kalau memang jika belum berubah apa? Belum berubah fisiknya. Yang kedua, litaujihi ilal kiblat, untuk mengarahkan ke arah kiblat. Jadi ketika udah dikubur lupa tadi, ternyata salah atau ternyata belum diginiin, mayatnya itu belum diarahin kiblat, masih ditelentangin aja, udah dikuburin baru pada ingat misalnya gitu, maka boleh itu. Bahkan saya dengar cerita beberapa teman itu ngegali lagi kuburan saudaranya, orang tuanya yang dikuburin soal COVID itu. Jadi digali lagi, yang pertama untuk dipindahin kuburannya. Jadi diangkat lagi, kan pakai peti kan, biar dikeluarkan dari peti, lalu kemudian dipindahkan ke kuburan, kan belum jauh-jauh kan ya, yang kuburan COVID itu ya. Kemudian dipindahkan ke kuburannya dia. Ada juga saya dapat cerita itu, ya dia diangkat, kemudian dipindahkan petinya itu, kalau yang masih ada ya dibongkar, dia tetap langsung diarahkan ke arah kiblat. Kalau untuk alasan seperti itu boleh itu, jadi mengarahkan ke arah kiblat. Tapi tadi tetap asal tidak berubah, tidak membuat hancur si jasadnya, si mayit. Wasali suhan, yang ketiga, lil mali iza dufina ma'ahu, boleh menggali kuburan itu karena ada harta yang ikut ketimbun di situ. Jadi ada jam tangannya yang jenazahnya, yang nguburinnya, maka ada harta yang ketinggalan di situ, maka boleh diangkut lagi, boleh digali lagi. Kalau kesimpan harta beneran ya. Kalau orang tertentu kan menganggap tali pocong itu juga harta kan, katanya gitu. Itu kan harta, jadi boleh dong diambil dong tali gitu ya. Maka kemudian digali lagi kuburannya, diambil talinya, bukan harta itu kan. Jadi kalau ada harta benda berharga yang ikut ke kubur, maka kemudian boleh digali lagi gitu. Yang keempat, walil mar'ati iza dufina janinaha ma'aha, iza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuhu. Yang keempat, boleh gali kuburan itu untuk perempuan jika ternyata diyakini wanita yang hamil, ternyata diyakini janinnya ini masih hidup gitu. Jadi bisa ada orang meninggal hamil lalu kemudian dia meninggal, pengen dikuburin aja. Terus kemudian dibilang sama dokter, itu kan janinnya belum periksa, nggak ada yang meriksa itu janinnya, masih hidup atau udah ikut mati janinnya, pengen dikuburin aja misalnya gitu. Maka boleh itu kalau memang dianggap sebagai dianggap diduga kuat kalau janinnya itu masih hidup. Nah, itu empat perkara orang diperbolehkan menggali kuburan lagi. Kalau di zaman sekarang ditambahin lagi kalau tanahnya memang dijual gitu ya, akhirnya dipindah gitu ya. Atau kayak kejadian di Mekah, di tanah haram, karena banyak yang meninggal dan tanahnya terbatas, di tanah Mekah itu
di Mekah dan di Madinah itu kalau udah 3 tahun atau 5 tahun dibongkar, dipindahin jenazahnya keluar dari tanah haram. Misalkan di Baqi, di Madinah di Baqi, atau di Mekah di Ma'la. Itu kan kalau dikuburi kan rata-rata dikuburinya di situ. Kalau meninggalnya di Mekah, ya dikuburinya di Ma'la. Kalau meninggalnya di Madinah, dikuburinya di Baqi. Itu rata-rata kan orang seperti itu. Lalu kemudian udah 3 kali 5 tahun, ya dikeluarin, dibongkar lagi, gitu. Digali lagi. Itu dianggap apa? Tapi kan di zamannya beliau ini, Syekh Nawawi pengarang kitab ini, belum ada kan orang gusur-gusurin tanah gitu ya. Karena tanah dulu masih belum mahal kayak sekarang. Ya sekarang orang yang penting tanahnya dia, sertifikat meskipun dari wakafin tapi belum diganti sertifikatnya, ahli warisnya bisa menjual tanahnya. Dan itu banyak kejadian di Indonesia ini. Saya 2 kali ngurusin kayak gitu tuh 2 kali saya ngurusin perkara soal kuburan yang mau dijual sama ahli warisnya. Nah hadirin, itulah terkait dengan fikih mayat. Jadi orang kalau sudah meninggal maka wajib bagi kita ini fardu ain 4 hal: memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan.